Di hari pertama dan kedua pelaksanaan P5 di sekolah kami para fasilitator mengumpulkan para murid dalam satu kelas besar. Di sana, kami menayangkan video, storytelling, dan diskusi jejak kasus terkait isu relevan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah yang terjadi di era digital. Dari situ, kami para fasilitator memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada murid yang ternyata mengundang antusiasme mereka dalam menjawab. Karena yang apa disajikan memang sangat relevan dengan kejadian atau perilaku murid sehari-hari. Kami juga menyebarkan angket berupa Google Form kepada siswa untuk mengetahui apa saja jawaban mereka terhadap permasalahan atau isu yang terjadi di era digital. Pada hari ketiga dan keempat pelaksanaan P5, kami para fasilitator memandu para murid untuk melakukan eksplorasi mandiri maupun terbimbing. Untuk eksplorasi terbimbing, murid difasilitasi tempat ruang TIK atau perangkat HP yang dibawa murid, tentunya dengan persetujuan wali murid, di mana murid melakukan riset berita atau artikel maupun jurnal melalui internet terkait isu dampak era digital untuk pelajar. Sedangkan untuk proses eksplorasi mandiri, murid diberikan keleluasaan menggunakan cara yang efektif seperti observasi, mewawancarai narasumber yang murid anggap dapat memberikan informasi seperti guru, orang tua, masyarakat, ataupun sesama murid. Assalamualaikum Bunda, mohon izin waktunya untuk wawancara terkait kegiatan P5 kami di sekolah. Terkait penggunaan sosial media di era digital ini, menurut Bunda bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan penggunaan sosial media di era digital ya, kalau menurut saya bahwasanya penggunaan sosial media di era digital ini sudah tidak bisa dihindari lagi, mengingat kita sama-sama tahu bahwasanya kita berada di zaman di era digital yang sudah banyak digunakan oleh semua orang. Menurut Bunda, apakah ada hal negatifnya? Untuk hal negatif itu sudah pasti ada, misalnya tidak bijaksana dalam penggunaan HP, sering kebablasan ya, sampai banyak yang lupa untuk belajar, untuk sholat, bahkan sampai ada yang lupa makan. Jadi kita harus bijaksana dalam menggunakan sosmed di era digital ini ya Bunda. Pakailah sosmed seperlunya saja. Ya betul seperti itu nak. Nah, contoh lain misalnya juga dalam efek negatifnya ya muncul kejahatan cyber. Nah, Lita tahu tidak kejahatan cyber itu seperti apa? Oh iya, Lita pernah lihat berita di TV tentang penipuan yang terjadi via online, seperti link-link penipuan berkodok penawaran hadiah dan lain-lain. Betul begitu Bunda? Betul sekali nak. Jadi kita harus selalu waspada ya. Baik, terima kasih Bunda atas sharingnya. Tiba di hari kelima dan keenam pelaksanaan P5, kami para fasilitator mengajak murid untuk bergotong royong mengembangkan ide kreatif dan berpikir kritis menggali solusi terkait masalah yang sudah ditemukan murid dalam bentuk diskusi. Melalui pertanyaan pemantik yang diberikan oleh para fasilitator, maka ide dan solusi kreatif muncul dari para murid yang berupa mensosialisasikan, menanggapi permasalahan atau isu yang terjadi di era digital. Mereka memilih untuk melakukan kampanye bijak tentang bagaimana kita menanggapi era digital. Karena siswa ingin menjawab tantangan di era digital dengan menggunakan teknologi, maka langkah selanjutnya di hari ke-7 dan ke-8 khusus kami rancang untuk mendampingi siswa mendalami teknologi atau aplikasi desain yang akan mereka gunakan sebagai alat mengelola kampanye bijak mereka. Sudah dapat informasinya semua ya? Ya. Jadi kalian sudah ada gambaran tentang materi yang akan kalian kampanyekan nantinya ya. Apa saja bentuk kampanyenya silahkan terserah kalian ya. Kemudian kita berarti sudah sampai pada kesimpulan bahwa topik kita kali ini dalam P5 adalah bagaimana cara kita mengkampanyekan perilaku positif di era digital. Oke ya. Sebelum Ibu akhiri untuk sesi kali ini, apakah ada pertanyaan?
bagus dari temennya ya. Kalau ada beberapa, di sini siapa sih yang suka gambar? Coba raise hand yang suka gambar. Selain Kalista. Ya lagi lihat 1, 2, 3, 4. Lumayan ya. Ya, bagi yang suka gambar, gimana kalau mau mengelola di Canva silakan. Ya, kemudian apa sih perilaku positif yang pengen kamu sorot dan ingin dikampanyekan? Nah, kalau nanti sama Kalista mau dijadikan sebuah mural, berarti mau digambar di dinding gitu ya? Boleh. Bagi siswa yang ingin membuat karyanya, ya kampanyenya itu berupa mural, silahkan. Nanti kita diskusikan dengan guru-guru tim 5 yang lain di mana lokasi yang bisa digunakan. Gitu ya Kalista ya? Tidak ada pertanyaan lainnya? Sudah cukup? Ya. Di pelaksanaan P5 hari ke-9 sampai ke-13, saatnya kami beraksi. Di tahap eksekusi ini, murid menjadi tertantang dalam melaksanakan rancangan proyek mereka. Hal yang kami lakukan sebagai fasilitator adalah memandu murid melakukan aksi nyata mewujudkan proyek yang sudah dirancang bersama dengan tujuan menjawab masalah yang sudah ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifana Nur Firdaus dari kelas 9A. Saya akan mempresentasikan poster yang saya buat dari Canva tentang hal negatif yang terjadi di era digital. Salah satunya penipuan di sosial media. Kasus penipuan sedang marak terjadi di sekitar kita, baik itu terjadi di melalui online maupun yang terjadi secara langsung berhadapan dengan korban. Oleh sebab itu, perlunya kewaspadaan kita bersama untuk mencegah itu semua terjadi. Jadi teman-teman, jangan sembarang membuka. Saatnya jam ke-6 dimulai. Sekian presentasi dari It's time to begin your series classes. Mereka pelecehan emosional ini juga cukup sering. Biasanya melalui penghinaan. Semisal hanya karena teman kalian memiliki suatu kekurangan dihina. Semisal mohon maaf ada teman kalian yang memiliki keterbatasan semisal. Kalian itu malah mengejeknya. Itu bisa membuat si korban merasa tertekan emosionalnya. Biasanya mereka tidak ingin masuk sekolah lagi karena takut apa? Takut dibully. Jadi kurangi, hargai teman kalian yang memiliki kekurangan. Penyebab perundungan di sekolah: kurang edukasi dan empati. Pernah melihat orang lain melakukan kekerasan, ingin memiliki kekuasaan dan memegang kendali, pernah menjadi korban perundungan, kesalahan pola asuh keluarga, kurang mendapatkan perhatian keluarga. Dampak perundungan di sekolah: kesulitan berkonsentrasi, penurunan prestasi akademik. Tanpa kalian sadari, bullying ini juga bisa menurunkan prestasi akademik siswa yang dibully. Misal, pada saat itu salah satu siswa sangat aktif, bahkan akademik dan non akademik. Tapi semenjak dia dibully, dia mulai menutup dirinya tanpa melakukan prestasi lagi, mendapatkan prestasi atau mendapatkan prestasi non akademik. Jadi bully berdampak sangat besar kepada orang lain. Jadi jauhi. Gangguan mental. Ya, bully dapat menyebabkan gangguan mental. Karena apa? Karena korban yang dibully merasa tertekan.
saya Siti Rika dari kelas 9B. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kelima saya yang saya buat menggunakan Canva. Proyek ini berupa poster dengan tema isu yang sering terjadi di era digital. Tema yang saya ambil yaitu kecerdasan buatan atau AI. Saya yakin teman-teman pada tahu kan apa itu AI? Ya, betul. AI adalah kecerdasan buatan yang dirancang menggunakan mesin atau komputer sebagai referensi pusat informasi. Tentunya ini sangat membantu, terutama kita sebagai siswa. Tapi hal itu akan menjadi pisau bermata dua, artinya akan berdampak positif jika kita dapat menggunakan dengan bijak. Sebaliknya, kita akan mendapatkan dampak negatif jika tidak bijak dalam menggunakan AI. Misalnya, kita sering menggunakan AI dan menelan mentah-mentah informasi dari AI, sehingga kita dapat ketergantungan pada AI ini. Sebaiknya kita gerakkan otak kita sendiri dan gunakan AI sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Nah, ini contoh poster yang saya buat tentang kecerdasan buatan. Demikian presentasi poster saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil mural dari kelompok kami yang berjudul Stop Bullying. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tamara Gurita. Perkenalkan, nama saya Lailatul Amelia. Perkenalkan, nama saya Nama saya Ahmad Al-Munakkar. Stop bullying. Kita tidak boleh membuli teman kita karena dapat mengganggu mental seseorang dan membuat mental seseorang down. Dampak dari bullying adalah merasa tersendiri, takut salah, malu, dan pendiam. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kegiatan P5 kami. Kegiatan P5 sangat menyenangkan. Dari awal kita diajak untuk mengenali isu relevan dengan lingkungan sekitar, yaitu tentang perilaku positif dan tantangan di era digital. Benar, kami dapat berpikir kritis dan kreatif dan menemukan hal positif dan menuangkannya dalam proyek kampanye kami menggunakan teknologi seperti Canva, PPT, dan lain-lain. Benar sekali. Lebih menariknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara kegiatan P5 di sekolah, ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi para siswa. Kenapa? Karena kegiatan P5 bisa menggali potensi atau kemampuan dari siswa yang belum diketahui sebelumnya. Karena di kegiatan P5 ini bisa menggali kemampuan dan pengetahuan siswa. Dengan adanya P5, siswa bisa ikut bekerja, ikut berperan aktif di sekolah, sehingga bisa menjadikan pengalaman-pengalaman bagi mereka untuk kedepannya. Sekali lagi, saya sampaikan selaku kepala sekolah bahwa dengan adanya kegiatan P5 sangat membantu menggali potensi siswa-siswi di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.